Selamat malam. Ada satu hal atau satu peristiwa yang terjadi yang menurut Bapak sangat berkesan ya, sangat patut untuk diceritakan sebagai pengalaman hidup agar anak-anak tidak salah dalam eh, berperilaku. Ada seorang anak, ini udah terjadi udah lama sekali. Ada seorang anak sangat sulit sekali untuk diberi nasihat. Bandel, males, bolos, itu sudah menjadi sesuatu yang biasa dia lakukan. Anak ini punya seorang ibu yang sangat-sangat sayang sekali pada dia. Tapi dia nggak menyadari bahwa dia beruntung memiliki seorang ibu yang sangat sayang pada dia. Asal si ibu muncul di sekolah, semua orang di sekolah sudah kenal pada ibu tersebut. Itu pasti mamanya si itu. Pasti lagi ada masalah ini. Pasti bertemu dengan kepala sekolah. Dan seterusnya. Jadi setiap orang tuanya muncul, satu sekolah itu boleh dibilang hampir seluruh sekolah itu sudah kenal dan tahu siapa ibu tersebut adalah orang tua dari siapa sudah tahu dan pasti ada masalah. Sekolah sendiri sebenarnya kalau mengikuti aturan, sebenarnya anak tersebut sudah cukup alasan untuk dikembalikan ke orang tua, dididik kembali orang tua, atau dengan kata lain ya dikeluarkan dari sekolah. Tapi ibu yang baik hati, ibu yang mulia tersebut, yang sangat sayang pada anaknya tersebut, memohon pada sekolah, memohon kepada bapak dan ibu guru, memohon kepada kepala sekolah agar anaknya tidak dikeluarkan dari sekolah. Maafin anak saya, Pak. Maafin anak saya, Bu. Saya mohon anak saya jangan dikeluarkan dari sekolah. Kalau nanti dia dikeluarkan dari sekolah, dia nanti bagaimana masa depannya? Saya minta maaf, minta tolong agar anak saya tidak dikeluarkan dari sekolah. Ibu tersebut terus mohon. Pihak sekolah kelihatannya tidak tega melihat kesungguhan dari ibu tersebut memohon agar anaknya tidak dikeluarkan. Anak tersebut tidak berubah. Anak tersebut tidak berubah, sedikit pun tidak berubah. Dia tidak tahu bahwa dia beruntung memiliki orang tua yang sangat sayang pada dia. Setiap hari, setiap waktu, masalah yang dilakukan oleh anak tersebut bertambah banyak. Orang tua yang sangat sayang pada dia tambah sedih. Sampai suatu hari ya yang merupakan hari yang sangat membuat anak tersebut menyesal. Jadi hari itu dia bolos sekolah dari rumah menggunakan seragam, kemudian berangkat entah kemana. Ibunya hari itu rupanya sakit keras. Ketika dia bolos, ibunya sakit. Ibunya karena sakitnya cukup parah, akhirnya meninggal dunia. Sedangkan dia entah ada di mana. Karena tadi pagi dia berangkat ke sekolah memakai seragam, maka orang di rumahnya menelepon ke sekolah untuk mengabarkan bahwa ibunya sudah meninggal. Pihak sekolah yang menerima telepon mengatakan bahwa anak tersebut nggak masuk. Berarti dia bolos.
Akhirnya dari keluarga anak tersebut mencari anak tersebut untuk memberitahu bahwa ibunya sudah meninggal. Dicarilah anak tersebut. Dan ketemu, dia sedang kumpul dengan teman-temannya, sedang senang-senang. Orang yang mencari langsung memberi kabar kepada anak tersebut. Hei, mama kamu meninggal. Ayo cepat pulang. Hei, mama kamu meninggal. Ayo cepat pulang. Begitu mendengar teguran tersebut, anak tersebut pertama marah. Kamu jangan sembarangan ngomong ya. Hati-hati kalau ngomong. Hei, jangan sembarangan ngomong ya. Kemudian orang tersebut memberitahu ke anak tersebut, saya nggak main-main. Mama kamu udah nggak ada. Ayo pulang. Karena orang yang memberitahu itu sungguh-sungguh, dan anak tersebut mengetahui bahwa itu nggak main-main, dia diam. Dia diam, lalu terduduk lemas, menundukkan kepala. Dia tahu bahwa dia nggak mungkin bisa ketemu dengan ibunya lagi. Dan dia tahu bahwa dia banyak melakukan hal yang menyulitkan ibunya, membuat malu ibunya, menyusahkan ibunya. Dan dia belum melakukan sesuatu yang menyenangkan, yang baik kepada ibunya, atau berbakti kepada ibunya. Teman-temannya langsung mengajaknya pulang. Ayo, ayo berdiri, ayo pulang, mama lu nggak ada, ayo pulang, ayo pulang. Ayo sini saya anterin pulang, ayo pulang. Sampai di rumah, jenazah masih menggunakan pakaian rumah, tergeletak, ditidurkan di sebuah tempat tidur terbuat dari kayu, kemudian ditutup dengan kain. Belum dia apa-apain. Anak tersebut sampai rumah langsung masuk ke rumah dan langsung mencari ibunya yang sudah menjadi jenazah. Kemudian dia menangis menyesal. Mama, mama, saya sayang sama mama. Mama, saya minta maaf. Saya minta ampun. Mama, saya mau sekolah. Saya nggak akan bandel lagi. Mama nggak boleh mati. Mama harus hidup. Mama, saya sayang sama mama. Ayo ma, bangun ma, saya mau disuruh-suruh. Saya nggak akan bolos lagi, saya mau sekolah. Mama, maafin saya mama. Mama harus hidup lagi. Mama. Orang-orang di sekitarnya langsung menarik dia. Udah, mama kamu sudah nggak ada. Nggak boleh seperti itu, nggak bagus. Udah. Tarik oleh orang-orang untuk menjauh, untuk menenangkan dirinya. Dia berusaha melepaskan diri, kemudian lari mendekati maunya. Mama, maafin saya mama saya minta ampun, saya minta maaf. Mama saya mau sekolah, saya mau disuruh-suruh, saya mau jadi orang yang baik. Mama jangan pergi mama. Dia terus menangis di samping jenazah ibunya. Dia menangis karena ingat akan perbuatannya. Ingat akan semua kesalahan yang dia buat. Dan ingat juga dia belum berbakti kepada orang tuanya. Membuat malu orang tua. Berbuat seenaknya sehingga orang tua itu susah. Dia menyesal. Dan dia belum sempat minta maaf dan minta ampun. Tapi mamanya sudah pergi selamanya dari dia. Bapak mohon ke anak-anak semua, jadilah anak yang baik. Setiap waktu, setiap detik itu berharga. Setiap waktu, setiap detik, pergunakanlah untuk berbakti kepada kedua orang tua kamu.
Setiap kamu lalai lengah sedikit, maka kamu kehilangan kesempatan untuk membahagiakan kedua orang tua kamu. Yang lalu, waktu berlalu sangat cepat. Dan kalau kita tidak hati-hati, maka waktu itulah yang akan mengambil semua kesempatan sehingga yang ada hanya penyesalan. Sekolahlah yang baik. Kalau ada tugas, kerjakan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Supaya kamu cepat menjadi orang sukses dan bisa berbakti kepada kedua orang tua sebelum dia pergi. Sebelum dia pergi. Mama dan papa, terlalu banyak kebaikan yang dia lakukan kepada kita. Sehingga kedua orang tersebut dijuluki sebagai orang suci yang ada di dalam rumah. Dia disebut orang suci karena kebaikannya yang tak terhingga yang dia lakukan kepada kita. Melahirkan, Bapak nggak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan. Melahirkan itu mempertaruhkan nyawa. Merawat kita, menyusui, memandikan, nyebokin, menyusui. Maaf, ketika balita yang disusui tumbuh gigi dan kebetulan air susu sedikit, balita itu kadang-kadang marah. Marahnya dilakukan dengan cara menggigit susu dari si ibu. Ketika susu itu digigit, maka yang terjadi adalah si ibu akan menjadi meriang, sakit, demam. Dan ibu yang sedang sakit itu tetap harus memberikan air susu kepada anaknya. Mulia sekali. Pilek, balita pilek tidak bisa mengeluarkan ingusnya sendiri. Dan itu berbahaya. Yang dilakukan oleh ibu adalah dia menyedot ingus pilek dari anak menggunakan mulutnya. Dan dia tidak geli. Itu beberapa hal sebagai bukti kasih sayang orang tua kepada anaknya. Dan ingat, itu belum dibalas. Oleh karena itu, pikirlah baik-baik untuk menjadi anak yang bandel, anak yang tidak bisa dinasihati. Kalau kamu memanfaatkan waktu dengan baik untuk sekolah, maka kamu memiliki waktu yang sangat banyak untuk membahagiakan kedua orang tua tersebut. Sebelum tentunya dia pergi selamanya dari kamu. Jadi, pada kesempatan yang sangat terbatas ini, Bapak mohon kepada anak-anak, sekolahlah yang baik, sekolahlah yang baik, jadilah anak yang baik, manfaatkan semua waktu itu dengan baik untuk berbakti kepada kedua orang tua, membahagiakan dia, dan tentunya sebelum dia pergi selamanya dari kita. Terima kasih. Selamat malam.